Kanjeng Nabi pernah dawuh. Sing intine dawuh napa? Mulyakno para tedak turunku. Dan nuwun sewu, iki semua kados sedaya nggih sampun ngertos polemik masalah nasab. Gitu nggih? Ngertos nggih? Walah seneng YouTube bisa gitu. Ya ngono kuwi kedadeane. Karena enek pemulane. Karena enek awalane. Karena ngerti ceritane. Karena ngerti perkarane, karena ngerti hujah, karena ngerti dalil. Sehingga napa? Kudu dibahas. Ya napa ngoten niku? Apa enggak tergolong percaya karo turunan Nabi? Engko dhisik. Sing turunan sing model piye? Mula dawuh Sayyid karo Syah tembung teng Makkah, Madinah. Niku kewastanane ngoten. Sayyid Syahid. Dan menurut dawuh gak enek ceritane Habib niku teng mriku ngoten mboten enten. Lah terus kados kula njenengan sedaya pripun? Derek para alim, para ulama, para sesepuh sing ketika teng mriku sudah jelas kudu ngati-ngati. Terus bahayani, Pak. Kok sampai ndadekne robai akidah, kok ndadekne robai prinsip bahkan amaliyah. Gara-gara kula nyesuk klumek nderek tapi gak ngerti sak temene, ya bahaya iku. Kula pripun kapasitas sebagai Rois Suriah di Kabupaten Oki niki. Si dilungkas diganti nggih, dilungkas niku kula niki. Bulan 12 diganti mawon nggih. Nggih, ngoten mawon nggih. Wis wayah diganti, masalahnya wis terakhir wis wayah akhir. Ku ben bayi muslih apa sapa sing sepuh ngono wae kudune. Mula para bapak, para ibu, malam ini ketika memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sungguh mulia kula jenengan sedaya. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah akan memberikan anugerah datang kula jenengan sedaya. Karena saking mahabbahnya, karena saking cintanya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malam ini bersama berkumpul para tokoh pemerintahan, tokoh agama, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para muslimin muslimat untuk menggelurakan rasa bahagia kita bersama. Semangat bergembira, semangat menyambut, semangat memperingati atas lahirnya junjungan kita, pimpinan dunia dan pimpinan akhirat. Allahumma dawe Gusti Allah wonten surat Yunus. Tapi terus ayatnya pinten supen kula. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Subhanallah. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah dan rahmatnya Allah untuk kita semua. Dengan sebab itu, maka bergembiralah kita semua. Bersenang-senanglah kita semua. Podo nyambut memperingati atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, iki dalile awake dhewe, dasare awake dhewe, kulon jenengan sedaya bahwa memperingati memang anjurane dawuh Gusti Allah, fal yafrahu, seneng-senengo, gembiralah, berbahagialah atas anugerah dan rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi. Allahumma. Suatu ketika Rasulullah juga memperingati loh. Ya nuwun sewu, mohon maaf. Ketika ada yang faham-faham masih tetap tidak memperkenankan peringatan semacam ini. Karena dianggap mengkultuskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dianggap menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas membanggakannya kepada Nabi Muhammad. Ada faham-faham yang tidak suka.
Mereka mempunyai prinsip sendiri. Silahkan, kita tidak sama dengan mereka. Karena jelas, suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan puasa di hari Senin? Salah satu dasar keduanya, fihi wulidtu. Di dalamnya hari Senin itulah saya dilahirkan. Maka saya berpuasa atas kelahiranku, aku hormati atas kelahiranku, aku muliakan atas kelahiranku. Saya melaksanakan ibadah puasa. Allahumma wa fihi unzila alayya rawahu Muslim, dan di situ diturunkannya wahyu kepadaku. Rawahu Muslim. Masya Allah. Nah, ketika Rasulullah lahir, para bapak, para ibu, tepatnya di malam hari mendekati waktu fajar subuh, suasana gelap gulita, tidak ada rembulan, kondisi dalam keadaan gelap, tapi menjelang Rasulullah lahir, dunia saat itu diberi terang benderang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nur cahaya anak yang dilahirkan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lek pun ngoten berarti adoh kali kula jenengan sedoyo. Kelahiran kita pada umumnya manusia, tapi kelahiran sang bayi yang dilahirkan tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, anak yang dilahirkan, sang ibu yang melahirkan Siti Aminah. Subhanallah, sinar menyinari saat itu luar biasa, terkhusus di wilayah penduduk Makkah, terang benderang yang luar biasa, sehingga Abu Lahab pun tercengang saat itu, bertanya-tanya, ada apa suasana ini? Kenapa terjadi semacam ini? Akhirnya yang namanya Abu Lahab itu punya budak, namanya Saibah, diperintah untuk menelusuri apa yang terjadi terang benderang ini. Berjalan menuju dicari sumbernya dari mana terang benderang itu. Ternyata ditemukan bertempat di rumahnya Siti Aminah niku sinten? Ibune Kanjeng Nabi. Romone sinten, Bu? Sayyid Abdul. Mbae sinten, Bu? Pamane sinten? Masya Allah. Dados ketika dicari dilihat, sinar itu bersumber dari sang bayi yang dilahirkan, yakni ibu Siti Aminah melahirkan bayi. Sinar itu bersumber dari saking beriku. Lari Saibah itu menemui Abu Lahab. Ya Abu Lahab, sinar yang menyinari terangnya keadaan yang luar biasa ini, ternyata Ibunda Aminah melahirkan sang bayi, dan dari situlah sinar bermula atau berasal. Subhanallah. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab senang, saat itu bergembira luar biasa, menyambut atas kelahirannya sang bayi yang dilahirkan tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat itu juga dengan senangnya Abu Lahab langsung memerintahkan kepada Saibah sebagai budaknya, wahai Saibah, kamu tidak lagi sebagai budak, kamu saat ini sudah saya merdekakan. Allahumma. Di
dimerdekakan, dibebaskan, tidak lagi menjadi budak dan terbebas dari budak. Saking senengnya mendapatkan seorang putra yang bernama Muhammad fid dunya wa Ahmad fis sama'i. Bapak Ibu yang saya hormati, padahal Abu Lahab hingga sampai akhir hayatnya, bahkan termaktub dalam Al-Quran surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab, celaka Abu Lahab itu, karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, tapi senang atas kelahirannya saat itu. Akhirnya pamannya yang bernama Hamzah itu bermimpi bahwa Abu Lahab itu disiksa di akhirat, disiksa di neraka, tapi dikecualikan setiap hari Senin Abu Lahab itu diistirahatkan, diberi keringanan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Karena bergembira, karena senang, karena memuliakan atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, apalagi kulon jenengan sedoyo para bapak para ibu, mulane optimis, yakinlah Allah maha luas anugerahnya, Allah maha luas belas kasihnya, Allah sangat luas apa yang diberikan kepada hambanya, bahwa Nabi Muhammad saking mulianya tidak pernah ridho umatnya masuk neraka. Semuanya kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, tapi kudune percaya niku. Percaya. Lek ragu-ragu ya ketinggalan. Sing penting percaya. Lah terus apa percaya tok? Mboten. Percaya, aku seneng kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, bahagia. Akhirnya mauludan, pengajian. Akhirnya sodakoan, gur mek ngono tok. Ya, tetep masuk surga, tapi ning neraka dhisik. Lah pripun kudune? Percaya dengan apa yang dibawa risalah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Kulo saestu ketika ada cerita enten tetangganya itu dari kalangan Yahudi. Tetangga dari kalangan Yahudi itu berpikir, iya, kenapa tetangga saya itu setiap 12 Rabiul Awal, setiap tanggal 12 Rabiul Awal berpesta pora. Pokoknya berpesta ria, bersodakoh, bergembira, senang-senang. Sehingga orang Yahudi itu, tetangganya berpikir. Sang ibu bertanya kepada ayahnya, ayahku, wahai suamiku, ada apa istriku? Saya lihat tetangga kita ini, saya ingat-ingat setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu selalu memperingati, selalu berpoya-poya, selalu mengundang seluruh kalangan muslimin muslimat di rumahnya untuk berpesta. Ada apa? Itu wahai suamiku. Sang suami menjawab, istriku, menurut keyakinannya mereka, itu jawabannya. Menurut keyakinannya mereka bahwa tanggal itu adalah tanggal kebahagiaan karena lahirnya pimpinannya. Karena lahir pimpinannya, pimpinan dunia dan pimpinan akhirat. Oh, begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ringkas cerita, ketika Maulidun Nabi, quri'a fihi Maulidun Nabi,
dilafatkannya bacaan Maulidun Nabi Srokol seperti tadi dengan marhabannya, Rasulullah hadir, cahayanya hadir, ruhnya hadir. Dengan itu, ketika Rasulullah hadir, ternyata menemui orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi bermimpi, dengan karena herannya tetangganya, alhamdulillah inti poinnya kesawapan. Kena labet anggene peringatan Maulid untuk hidayah wong Yahudi niku berjumpa dengan Rasulullah, akhirnya beriman. Allahumma. Lho niku wong Yahudi sing berprinsip bagus, gak ganggu. Ning ngandingi tangga sing apik. Memperingati, memuliakan atas kelahirannya, kesawapan untuk hidayah dihadiri oleh Rasulullah. Dengan mulianya Rasulullah, orang Yahudi tersebut iman dengan Kanjeng Nabi, iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Apalagi balik kulon jenengan sedoyo. Allahumma sing wayahe salat risalah Kanjeng Nabi utusan syariat kita lampai melaksanakan ibadah sholat. Yang ketika sudah masuk waktu puasa Ramadan, semua menjalankan ibadah puasa Ramadan kecuali yang uzur syar'inya. Yang sudah sampai berzakat dikeluarkan zakatnya. Yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji berangkat ilal Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan nusuk ibadah haji. Bersedekah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya kita lampai. Ini risalah, ini syariat ingkang dipun beto kalian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ini Rasulullah Nabi Muhammad lahirnya di bulan Rabiul Awal ini, kita juga bergembira, senang-senang semuanya menyambut atas kelahirannya. Allahumma. Karena sering kalau aturke al kaunu dzulmatun wa kaunuha nurun. Asal muasal keadaan sebelumnya gelap gulita, penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan sakarepe dhewe. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan, sudah merubah peradaban-peradaban Islam untuk membentuk cerminan yang terbaik atas risalah syariat yang dibawa. Allahumma, Allahumma, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jadi wonten saklebetipun kitab Wasail fi Syarhis Syama'il, keutamaan kulon jenengan sedoyo. Kita semua memperingati semacam ini sungguh luar biasa. Dawe mamin baitin au masjidin au mahallatin. Tidaklah suatu rumah, tidaklah suatu tempat, tidaklah suatu masjid Quri'a fihi maulidun Nabi yang dibacakan dengan kehadiran maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa khaffatil malaikah dzalikal bait awil masjida awil mahallata. Kecuali Allah akan memberikan rahmatnya, Masya Allah, di tempat masjid tersebut. Allah memberikan rahmatnya di tempat rumah tersebut. Allah memberikan rahmatnya di suatu tempat tersebut karena dijunjung tinggi-tinggi, dimuliakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ngoten senengi ya Allah. Disrokol nih, disambut subhanallah. Para bapak, para ibu, terusane pripun dawuh? Wa shallatil malaikatu ala alikal balad dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati war ridwan subhanallah wa amal muwaffafuna
bin Nuri, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail alaihi wassalatu wassalam. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqirati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail berkumpul berdua dengan para malaikat-malaikatnya untuk memintakan ampunan rahmatnya kepada orang-orang yang hadir menggelorakan solawatnya, yang hadir menjunjung tinggi, yang hadir memperingati peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allah. Mula nggih saestu seneng-seneng ngeten iki. Pun seneng, alhamdulillah ya Allah Gusti, masih bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Bisa bersukaria, bisa bersukacita, bisa bersenang-senang dengan membaca sholawat memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ngoten niku. Mulane sering didhawuhne Kanjeng Nabi Muhammad niku ya menungso. Ning manungso ora kaya dene umume menungso. Kanjeng Nabi Muhammad itu lir kadya inten mutiara. Lah kula jenengan sedaya kaya dene watu-watu sing kemloso. Lha ngoten ya napa beda adoh? Ora padha. Gusti Allah iku duwe selir. Gusti Allah iku duwe kekasih. Gusti Allah duwe nabi sing disayang. Bahkan jauh dunia sebelum tercipta ternyata ada kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing disandingne asma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku. Mula bedane adoh banget, mula awake dhewe wajar sebagai ummatan dakwatan ummatan ijabatan seneng akhir mulia nih wujud mahabbah cinta kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe kok seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad tapi nggak seneng karo Gusti Allah untuk nglakoni apa perintahe, bohong. Wis ngibadah apa sing ndadekne perintah syariat, perintah Gusti Allah, ora seneng Kanjeng Nabi Muhammad, bohong. Krana neng kono memang kudu iman karo Gusti Allah, iman karo Rasule Gusti Allah, iman kalih kitabe Gusti Allah, iman kalih Rasule Gusti Allah, iman kalih qada qadar. Niku bahkan min ahli baitin Nabi awake dhewe kudu ngimani. Artinya ngimani pripun? Kudu hormat ahli baitun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah dawuh. Sing intine dawuh napa? Mulyakno para tedak turunku. Dan nuwun sewu, iki semua kados sedaya nggih sampun ngertos polemik masalah nasab. Gitu nggih? Ngertos nggih? Walas ning YouTube bisa isi geger jagungan kono gini, ngomong ngono ngene. Itu berpendapat begini dan begitu. Ya ngono kuwi kedadeane. Karena enek pemulane. Karena enek awalane. Karena ngerti ceritane. Karena ngerti perkarane, karena ngerti hujah, karena ngerti dalil. Sehingga napa? Kudu dibahas. Ya napa ngoten niku? Apa enggak tergolong percaya karo turunan Nabi? Engko dhisik. Sing turunan sing model piye? Mula dawuh Sayyid karo Syarif iku ana ing ning mriki tembung teng Makkah, Madinah. Niku kawastanane ngoten. Sayyid Syarif. Dan menurut dawuh gak enek ceritane Habib niku teng mriki ngoten mboten enten. Lah terus kados kula njenengan sedaya pripun? Derek para alim, para ulama, para sesepuh sing ketika teng mriku sudah jelas kudu ngati-ngati. Karena bahayani Pak. Kok sampai ndadekne robai akidah, kok ndadekne robai prinsip bahkan amaliyah. Gara-gara kula nyesuk klumek nderek tapi gak ngerti sak temene, ya bahaya iku malah. Kula pripun kapasitas sebagai Rais Suriah di Kabupaten Oki niki. Sing dilungkas diganti nggih, dilungkas niku kula niki.
Bulan 12 diganti mawon nggih. Nggih, ngoten mawon nggih. Wis wayahe diganti, masalahe terakhir ya wayah akhir. Ku ben bayi musli apa sapa sing sepuh ngono wae kudune. Bulan 12 mengki kula pun telas niki mengki. Wis wayahe konvercap. Wah, konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Kula nderek ada jenjang-jenjang selanjutnya. Ketika kita mempunyai statement, mempunyai keputusan apa, itu tetap harus benar-benar prosedur. Begini, tenggili pripun. Ketika di atas, di PP, di PW, bahkan itu masih membaca seluk-beluknya yang terbaik, bagaimana yang tepat, bagaimana menurut dasar hukumnya, bagaimana, itu yang harus kita teliti. Supaya awake dhewe mutusne perkara aja sampai keliru. Ning ketika sudah jelas dasarnya, ketika sudah jelas dalilnya, hujahnya, ya patut awake dhewe kudu nyimpulne awake dhewe. Kula mboten ngaturke kajian nasab mboten, tapi sing jelas karena mahabbah kita dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini masih ada polemik tentang nasab, kita kudu ngati-ngati. Ojo sampai ndadekne tukaran antar konco. Nggih. Kadang kala wengkel-engkelan kok. Kula niku ngoten nggih dibeli bolo-bolo ki Masya Allah. Kaya tawanan tenan tak tekoni sampean ki sapa to sebenarnya kok sajane kok sawerius sampai metentang-metentang ngono. Iki kula nggih tiyang alit mboten, yang biasa-biasa mawon. Tapi maksud kula ngeten lho. Ya wis to. Sementing diwaca menurut pribadine kita nek tendensi enek sing diloki. Ngoten. Dadi aja sampai ndadekne awake dhewe sesama niki ndadekne argumentasi berdalil tukaran karo kanca gara-gara masalah niku. Dilok dhisik. Tetep suatu ketika ada keputusan yang pasti dan tergantung pribadi kita masing-masing. Para bapak, para ibu, wujud mahabbah. Kenapa kok kita harus mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad? A'zamul khalqi. Karena Nabi Muhammad adalah semulia-mulianya makhluk. Allahumma ora ana tandingane. Menungso, malaikat, makhluknya Allah seluruhnya adalah paling mulia, paling agung adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad diutus ana alam bumi niki lahir, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Kaya dene teng tema niki. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tauladani akhlak Rasulullah dan menjaga akidah ukhuwah Islamiyah. Ojo sampai enggak beretika, ojo sampai enggak berakhlak. Rono akhlaknya Kanjeng Nabi mulya cek banget, luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dipuji, dielem neng Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad terdapat akhlak yang sungguh sangat mulia. Dengan tema ini kita teladani, berusaha maksimal. Lho enek masa cucune Kanjeng Nabi enggak berakhlak. Ya nggih. Lah kula jenengan sedaya umat Kanjeng Nabi kok gak berusaha meniru? Semaksimal mungkin bagaimana bisa kita, semampuan kita, kemampuan bagaimana? Harus kita laksanakan, harus kita jalankan. Kepribadian mentauladani akhlak Rasulullah. Terlebih juga jangan sampai merusak akidah faham yang sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah yang saya hormati, napa? Wujud cinta, ekspresi cinta. Karena memang cinta. Lek gak cinta ya moh. Loh, nyatanya mereka itu orang Islam, cinta kepada Nabi Muhammad, tapi nggak melaksanakan Maulidun Nabi, dasarnya beda. Dia nganggo dalil beda, wis bene. Jarno, ket sampai sumben yang penggah ngono kuwi panggah enek. Ora bakalan padha kabeh sak donya ora. Tetep enek bedane, bene. Tapi awake dhewe yakin ala ahli sunnah wal jamaah
dengan memuliakan kalian baginda Nabi adalah bentuk falyafrahu, bentuk kita memuliakan kebahagiaan kita, ekspresi kita nyatakan dengan hadir dalam majelis taklim memperingati Maulid Nabi. Allahumma semoga semua dapat syafaatnya. Allahumma ularang regane syafaat iku ngian. Bidaya Kanjeng Nabi enggak dikersakne karo Abu Lahab, dikersakne Gusti Allah enggak dikersakne ra iso. Kula alhamdulillah sudah sekian ratus tahun lamanya. 20 April 570 lahirnya Kanjeng Nabi. Saat ini sudah masuk tanggal 1 Oktober 2024. 2024 diambil 570, antun pinten? Itulah saat lamanya Rasulullah sudah dilahirkan di muka bumi. Masih zaman sekarang 2024 kita masih tetap beriman. Allahumma 2024 ini masih kita diberi keimanan yang kuat. Allahumma memuliakan Nabi Muhammad. Allahumma mengidolakan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah shallu ala Nabi Muhammad. Gila terus matur ngantuk iki. Nggo kali ngopi-ngopi, monggo kali ngunjuk Pak Kades. Serius Pak Kades atuh lho niki. Kopi apa teh Pak Kades? Iya, sapa enake Pak Kades? Pak Camat. Masya Allah. Pemimpin kita idola kita Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji syatal alami ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji qatal alami ya uhailal judi wal karami. Pemimpin kita Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, Nabi pilihan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fatah yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami salawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hati hasrat ingin Nabi
mimpiku, hadirlah dalam mimpi indahku, hadirlah dalam mimpi indahku, ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji afdayaji antalani ya hailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad. salli alaihi. Subhanallah, pemimpin kita, kekasih kita, dambaan kita, pilihan kita, subhanallah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, maka akan berada nanti di surganya. Allahumma ya Allah, mula alhamdulillah. Dengan wujud dasar kita mahabbah dengan Rasul, dengan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad adalah a'zamul khalqi, lebih mulia-mulianya makhluk, kita tetap bersama komitmen. Iman kita tetap kita kuatkan, kita tetap memperingati, semoga sampai ila akhiril hayat. Sampai iman kita membawa diri kita, sampai ruh kita dicabut oleh Allah subhanahu. Allahumma, para bapak, para ibu, apa cukup dengan kita dengan mahabbah? Cukup dengan karena Rasulullah a'zamul khalqi, karena pilihan kita kalian Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak begitu cukup itu saja, tapi harus diekspresikan wujud iman kita dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi dari segala bentuk larangannya. Hadirin wal hadirat, dumateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Terus kula jenengan sedaya pun jelas bahwa kita diciptakan di alam dunia ini, kita menjadi khalifah, kita menjadi hamba Allah yang menempati bumi ini dari zaman terdahulu kala hingga sampai zaman sekarang kita mengalami. Tidaklah dalam dawuhnya Allah firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan sedaya sebagai manusia, jin tercipta, tidaklah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu. Lah ibadah niku luas. Deres nggih ngibah. Ibadah. Manen ngibadah. Apa yang kita lakukan dalam mencari ekonomi? Ibadah. Bekerja ibadah. Sedoyo tugasnya Pak Kades yo ibadah. Tugasnya Pak Camat yo ibadah. Bagian enten dawuh kok camat iku adil satu hari saja ngalahni sholat sunnah 1000 rakaat. Di dalam pahalane Allahumma masya Allah. Tapi adil ku ya angel Pak Camat ya. Pak Kades, angel adil ku ya. Lah kok temen-temen anggene nglaksanane apa sing ndadekne kewajibannya semuanya kita. Suami wajib bagaimana menafkahi anak istri. Bagaimana seorang istri taat kepada suami. Bagaimana seorang anak bisa birrul walidaini. Bagaimana masyarakat taat dengan pemimpinnya. Bagaimana umat sendika dawuh dengan para sesepuhnya. Semua ketika itu dalam bentuk amaliyah-amaliyah perbuatan yang baik dinilai oleh Allah pahala, dan itu namanya ibadah. Ibadah enggak cukup sholat belaka,
gak cukup berpuasa saja, gak cukup sedekah saja, gak haji saja, tapi semua yang kita lakukan minal khairat, apa yang diperintah oleh Allah, itulah ibadah sepanjang niat kita tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau tidak menyeberang dengan lillahi rabbil alamin, orientasinya mengharap ridho Allah, semua dinilai ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula kula nyuplek niki enten sak lebete teng kitab Tazkiyatun Nufus, bahasane immal ladzina ya'budunallaha ala sabilir raja wa immal ladzina ya'budunallaha ala sabilil khauf wa immal ladzina ya'budunallaha ala sabilil hubb. Lek kula jenengan sedaya mahabbah kalih Kanjeng Nabi, cinta kalih Kanjeng Nabi, kita peringati, kita muliakan, kita bergembira atas kelahirannya, kita juga mengikuti apa yang telah menjadi perintahnya. Perintah kon ibadah dawe Gusti Allah, dawe Kanjeng Nabi, moko teng mriku ibadah ana kalane langkahe krana mengharap. Tujuane mengharap. Napa? Harapan supaya manfaat, harapan supaya sehat, harapan supaya rezekine lancar, harapan supaya sedaya kerjaane tuntas kanthi kenikmatan. Harapan demi harapan semua karena dari ibadah mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana kalane kula jenengan sedaya ngoten niku. Wis ngarepke krana ibadah iki serahne ning Gusti Allah lillahi taala, mengharapkan supaya sedayane lancar. Awak diparingi sehat wal afiat, diparingi rizki sing lumintu, diparingi anak-anak sing soleh lan solihah, diparingi sedaya dikabulke kalih Gusti Allah. Iku langkah dalan wong sing ibadah marang Gusti Allah, sehingga Gusti Allah nggadah welas asih teng kula jenengan sedaya ana ikhtiar wa doa, ana usaha dan bermunajat kepada Allah. Wa immal ladzina ya'budunallaha ala sabilil khauf, ana kalane enggak mengharap liya-liya, ora mengharap apa-apa, kejaba memang wedi karo Gusti Allah, ning wedine ibadah justru malah nyedhek. Lek wedine awake dhewe karo macan sing galak, wedine awake dhewe karo kire edan, iku mesti ngedoh karo barang-barang sing mboten sae. Tapi lek wedine kula njenengan sedaya kalih Gusti Allah, justru malah marek nyedhek takarub marang Gusti Allah. Lek wis wedi ning kono harapane jelas antara pengharapan dengan takutnya akan bisa menyatu supaya kita mendapatkan kenikmatan akhir wedi saking siksane Gusti Allah. Ana imal ladzina ya'budunallaha ala sabil khub. Wes gak mengharapkan sesuatu apapun, ora wedi karo apa wae apa jare pangeran. Wes terserah, pasrah, ngalah. Urip ning donya, bahkan urip ning akhirat, surga neraka apa jare Gusti Allah, ning kono eneke ibadah krana cinta karo Gusti Allah. Gusti Allah paring apa wae diterima, iku dalane wong sing malah tingkatan sak jerone. Ning sak jerone pengharapan, rasa takut, rasa cinta itu bersatu supaya berhasil apa yang menjadi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin ya robbal. Dan apa yang diwasani khauf, apa yang diwasani roja, apa yang dinamakan khub, dawuh tentang kitab Tazkiyatun Nufus niku, ammar roja'u huwa irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indahu. Roja adalah ngepenakne ati, nunggu perkara sing disenengi enek ning sandinge. Allahumma
Itu pengharapan yang positif, pengharapan yang baik, pengharapan yang normal. Gak mungkin mengharap itu kejahatan. Gak mungkin mengharap kecelakaan. Gak mungkin mengharap itu sakit. Gak mungkin mengharap itu yang jahat. Tapi otomatis mengharap lintidharima huwa mahbubun indahu, yang selalu disandingnya, yang dicintai. Itu namanya ar-roja. Segala suatu perkara, apapun itu bentuk barangnya, apapun itu bentuk jabatannya, apapun itu bentuk dunia seisinya, ketika yang mahbubun berusaha bagaimana ada disanding di samping kita. Allahumma gini apa nggih? Masa mengharap sing boten sae? Gak mungkin. Mengharap sing sae mahbubun indahu, selalu di sampingnya atau di sisinya. Allahumma, itu ar-roja. Ana kalane perjalanan ibadah itu tinuju marang mengharap roja tadi, dan ada yang namanya khauf, takut kepada Allah. Mawal khauf didhawuhke, ammal khaufu huwa sautullahi yasuqu bihi ibadahu ilal ilmi wal amali liyanalu bihimal qurb. Ya Allah, ketakutan kita ini dalam bentuk ibadah menggiring kepada seseorang hamba Allah untuk mengerti dan untuk mempelajari suatu bukti ngamal supaya lebih dekat dengan sebab ilmu dan amal kepada Allah Subhanahu. Oh, ngoten. Jadi takutnya kepada Allah, berusaha mendekat dengan ilmu dan amal, menjadi takarrub kepada Allah, tapi takutnya yang sesuatu yang jahat otomatis menjauh. Dan ini karena takut kepada Allah, ibadah, potensi bagaimana mendekatkan diri didapatkan dengan ilmu wal amal liyanalu bihima al qurba. Terus dawuh melih, wal khauful ladzi yakufful jawariha anil ma'ashi wadz-dzunubi wa biqayyidiha ta'at. Khauf itu yang bisa mencegah dari seluruh anggota badan kita supaya tidak terjerumus di lembah kemaksiatan, supaya tidak terjerumus di tempat-tempat dosa. Dengan qayyidnya kita tidak bisa terjerumus di lembah kemaksiatan dan dosa-dosa, kita pembuktian taat kepada Allah dan Rasulnya. Khauf. Mulane ar-roja dan khauf itu selalu bersama. Harus ada pengharapan yang baik dan khauf kita, sehingga mendekatkan diri disebabkan kita mengerti dan pembuktian amal ibadah kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwal khub? Al-khub huwal mahabbatul ghayatul qasawiyyu minal maqamati wadh-dhirwatul ulya. Subhanallah. Khub itu adalah cinta kita yang sampai tujuan dengan jalan ibadah kita. Yang sangat jauh kita sampai menuju karena cinta kita. Karena kalau sudah tidak cinta, nun sewu nggih, nun sewu, cedek pun rasa adoh, ngene apa nggih? Tapi lek cinta, mugulah di jauh sana tempatnya, karena cinta terasa dekat. Makanya al-hub adalah wal mahabbatul ghayatul qaswiyyu minal maqamati, dari beberapa derajat-derajat yang ada kita bisa menggapai walaupun toh di jauh sana ujungnya. Wa dzurwatul ulya, pucuk yang sangat tinggi, bukan jauh saja, bahkan tinggi, kita bisa menempuh minat darajat, dari derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane monggo dengan peringatan Maulidun Nabi niki kita wujudkan jalan ibadah kita karena lillahi ta'ala, ditopang dengan jalan ibadah dengan rasa pengharapan yang kuat, karena takut yang benar, dan karena cinta yang sampai memuncak. Allahumma, lek ngono terus mati iki penak. Allahumma, lek mati nih, mati sing penak tegese husnul khati. Allahumma, Allahumma
Tapi didhawuhke melih para bapak para ibu, nggih teng kitab Tazkiyatun Nufus. Wa mimma yambaghi ayya'lama min man roja syai'an. Sayukjanya seseorang yang harus mendalami pengharapan terhadap sesuatu perkara ilstalzama, maka hendaknya wajib roja'uhu bithalasati umurin. Atas yang diharapkannya menetapi dengan 3 perkara. Rob, gitu. Kudu mengharap cinta. Cinta dengan harapan yang penuh. Ujub mahabbahnya khauf. Mendekat. Kok gak enek syarat? Yo, kita ketinggalan mungkin. Kudu. Napa pertama? Mahabbatu ma yarjuhu. Supaya datang yang diharap itu, maka sesuatu perkara itu akan bisa hadir. Benar-benar mahabbah apa yang diharapkannya. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi, jangan sampai hilang, ada di sandingnya. Takutnya ketika hilangnya suatu perkara tersebut, tidak di samping kita. Yang ketiga, masyiatuhu fi tahsilihi, kehendaknya apa yang dituju itu berhasil atas ridho dan bimbingan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek pun ngoten para bapak para ibu, anggene Maulidun Nabi, harapan kita beribadah penuh mahabbah dengan Rasul, penuh rojak mengharap kepada Allah, khauf kepada Allah, Rasulnya, syariat kita jalankan. Nuwun sewu, awake dhewe digolongne golongan minal faizin, golongane wong sing beruntung. Allahumma. Terus lek lain daripada niku, urip ning donya sak karepe dhewe, mati ya wis mati wayahe mati, dikubur ya wis dikubur, selesai acara, selesai urusan. Enggak. Mati itu adalah awwalu manzilin fil qiyamah. Ora iso tuntas masalah, ora iso. Nyicik masalah jek akeh, ning alam kubur iku nyoto. Pertanyaan itu nyoto, siksa iku nyoto. Sehingga napa? Ketika dhewe enggak ana wujud mahabbah, khauf dengan Allah, rojak pengharapan yang mulia dengan syarat 3 yang kita lakukan tersebut, ketahuilah khawatirnya awake dhewe dipungkasi umur sing minal halikin, umur sing rusak ning awake dhewe, bahkan sampai kematian sing dijenengi suul khotimah. Naudzubillahi min muga-muga diparingi husnul khatimah sedayane, amin. Diparingi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, amin. Diparingi kuat ibadah taat kalih Gusti Allah, amin. Diparingi ahli ibadah, Allahumma. Diparingi ahli poso, diparingi ahli zakat, diparingi ahli wirid, diparingi ahli jamaah, Allahumma. Sedaya karena memang kita takut kalih Gusti Allah, takutnya dengan lebih mendekatkan diri, Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pun dalu napa dereng niki? Pun ngantuk napa dereng? Lanjut napa lanjut? Diteruskan napa mboten? Iki lek diterusne romane apa anu iki? Sane anu nggih, melek sedanten nggih. Nah. Monggo. Iwak bandeng ana iwak sepat, percuma ganteng ora gelem salat. Iwak hiu ana iwak sepat, percuma ayu ora gelem salat. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana bi'ilmillahi salatan
بدوام ملك الله Lontong tahu ana lontong sate bocah ayu aja kalau wae mending selawat ben adem atine penuh senyawa ganteng kiyaine lontong tahu ana lontong sate bocah ayu aja kalau wae mending selawat ben adem atine penuh senyawa gantenge vokale penuh senyawa gantenge vokale Allahumma sholli monggo سلم ala sayyidina wa maulana Muhammadin أجدها بعلم الله salatan دائمة بدوام ملك الله lunggu-lunggu neng perapatan ngelalekno sing jenenge mantan tuku jajan karo tuku ketan tetap semangat kanggo masa depan lunggu-lunggu neng perapatan ngelalekno sing jenenge mantan tuku jajan karo tuku ketan tetap semangat kanggo masa depan tetap semangat kanggo masa depan Allahumma صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه Para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati. Semoga-moga kanthi peringatan Maulidun Nabi dalu niki benar-benar memberikan getaran hati kita untuk tetap mahabbah kita, khauf kita, roja kita, harapan yang sangat mendalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita tidak mengurangi dan tidak terkurangkan sedikit pun apapun itu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pertemuan malam niki lo sampai akan ayo kita berusaha semaksimal mungkin hidupkan sunnah-sunnahnya, kita jalani bagaimana yang terbaik konsep syariat kita perkuatkan bagaimana ibadah kita, bagaimana keseharian kita, bagaimana pekerjaan kita, semuanya dalam aspek kehidupan ini adalah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nggih, kula jenengan ki pun ketriyen gesangi. Kula niki umuripun 51 benan. Alhamdulillah. 51 tergolong wis tuwek nggih. Nggih, lek jereke kula nggih pun tuwek, tapi jereke tiyang sepundi kula dereng tuwek jere mangan. Monggo kono mae pangan. Wah, wis tuwa Bu ngene iki. Masyaallah. Lan jenengan-jenengan sing sepuh-sepuh, masyaallah. Ya makrone niku pun umuripun 66. Gitu? Wah, berarti wis didiskon kalih Kanjeng Nabi 3 tahun. Gitu? Padahal Kanjeng Nabi umure 3. Jenengan Mbah pun pinten, Mbah? Hitung dosa 3. Berarti 10 tahun didiskon Kanjeng Nabi jenengan punan. Masya Allah. Pak Camat, umurnya sudah berapa? 54. Ya, berarti 63, berarti kurang berapa tahun? Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maksudnya Pak Camat. Kanjeng Nabi 63. Pak Kades berapa Pak Kades? 53. Insyaallah. Imbang-imbang sebenarnya kali kula ya. Tapi cek 60 panggan, ketara tuwek jenengan Pak Camat. Masya Allah, pun harapan saestu sangat.
Setiap tahun kita laksanakan. Momen-momen yang sangat mulia ini kita laksanakan. Rojabiah kita laksanakan, ketika kita nisfu Sya'ban kita laksanakan yurfa'ul a'mal. Maulidun Nabi kita laksanakan, ada juga Asyura. Bulan Muharram kita laksanakan, semuanya kita laksanakan. Artinya setiap bulan kita berpotensi untuk bagaimana memeriahkan, bagaimana melaksanakan tuntunan syariat di agama kita ini. Gimana Bang Nggih? Leres sama mboten? Teng Sawal nonton apa? Sawal halal bihal, halal bihalal. Gimana Bang Nggih? Sami Pak nggih, mriki ngoten to? Halal bihalal, saling maaf memaaf, yud dan biadin, saling tampan tinampan, saling memaafkan, halal bi halal. Terus Rabiul Awal, mengke terus Rabiul Sani, niki mengke sahabat ini Rabiul Awal napa? Rabiul San, eneng fahami awake dhewe Ahlus Sunnah wal Jamaah napa rupane? Haul. Haul napa? Syekh Abdul Qadir Alji masa. Pun terus mangke wonten ritual khusus Ramadan. Enten ritual teng lebete bulan napa? Ruah. Enten ritual amaliyah kita lebete ning bulan napa? Rajab. Bulan haji. Bulan Muharram, ning Dzulhijjah saatnya haji. Sing urung iso haji, ya ning kono ning omah. Mboten budal poso tarwiyah kalih poso Arafah. Ning bulan Muharram poso Tasu'a kalih Asyura. Ngene apa nggih? Masyaallah. Semua kita lampai dalam setiap bulan itu ada ritual-ritual kolonial sebagai muslim-muslimat yang berfahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita laksanakan. Insya Allah semua potensi amal itu akan menolong kita kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah. Mula alhamdulillah sangat saestu. Ketika di sekeliling kulon jenengan sedaya enten sing tetap mengarahkan. Enten tetap yang mengajak. Kadang-kala menungso ki yo lali yo. Jadi enggak dijak melutan yo lali. Enggak dijak rojabian yo lali. Enggak dijak poso tarwiyah Arafah yo lali. Menungso panggonane lali lan luput lan salah. Mula ketika ada di samping kanan kiri kita mengajak kebaikan. Ayo. Tapi ingat zamane sakniki modele wis reno-reno. Modele wis macem-macem, ajak-ajak sing ora bener menurut dawuh naudzubillahi min. Hati-hati. Lan sing dilampahi dhewe iki ayo terus dilasokne. Terus dilestarekne, terus dilakukan. Aja sampai tergoyah dengan isu-isu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan khurafat dan sebagainya, bla 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 bla, sing dadene awake dhewe males ngibadah. Dengan wujudnya setiap bulan ada bentuk-bentuk ibadah itu, ajakan kita bersama. Salah satu nih peringatan Maulid adalah listi'aril Islam, untuk mensyiarkan Islam. Di samping mahabbah, di samping mulia Kanjeng Nabi, memang untuk mensyiarkan Islam. Allahumma. Suatu ketika pernah Pak terjadi zaman dahulu abad keberapa, Syekh Salahuddin Al-Ayyubi itu menggerakkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ayo kita bangkit, ayo kita tetap bergerak, semangat, karena saat itu zamannya wong Islam niku loyo. Orang-orang Islam itu tidak ada dayanya, tidak ada gerakan, bahkan sampai saat itu orang Islam terpuruk karena kalah, sehingga peperangan mengalahkan menjadi umat muslim saat itu tidak ada daya dan tidak upaya. Syekh Salahuddin Al-Ayyubi memberi semangat,
dengan memperingati peringatan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yafrahu, bergembiralah kalian semua, kita bersukacita karena memang pemimpin dunia dan pemimpin akhirat yang berhak memberi pertolongan syafaat kelak yaumil kiamah terhadap umatnya kula jenengan sedoyo. Allahumma amin ya robbal. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati, Gusti Allah niku pun gemes. Saestu Gusti Allah ki wis buwendu karo sing aneh-aneh zaman sakniki. Sing viral-viral iki. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kula yo ngrungokne ndelokne masalah ndelok YouTube. Ndelokne TikTok. Guru murid. Belajarane guru ngono. Naudzubillah min. Lek ndelokne ngono bener dawuh Gusti Allah ning hadis qudsi. Inilah ahammu ala ahlil ardi an u'adzibahum. Aku wis benci, aku wis nesu, aku wis gemes karo ahli bumi, manusa-manusa al ta'adzab kabeh. Ngono Gusti Allah wis luar biasa niku sebenarnya. Tapi dawuh niku diteruske. Walakin idza ra'aitu idza nazartu man istaghfara fil astar fil ashari wal mutahabbina fi dzikri. Tapi ketika saya melihat orang-orang muslim yang lainnya masih beristighfar, masih berzikir, masih menjalankan bentuk taatnya ibadah kepadaku, sarraftu anhumul azab, maka tidak jadi kuwi siksa. Nun sewu, lawake berarti tergolong pengaman bumi. Allahumma pengaman siksane Gusti Allah. Allahumma. Lha ora nek kaya awake dhewe ngene iki wong muslim-muslim sing ibadah, sing zikir, sing njaluk ngapura nang Gusti Allah di tengah malam, cinta mencintai karena cinta karena Allah. Wal mutahabbina fi, orang yang saling menyayangi, saling tolong menolong, saling membantu karenaku. Gusti Allah pun ngadab datang kula jangan sedoyo. Paling mesti gulung. Terus waspayahe saate. Tapi karena melihat orang-orang tersebut masih banyak berzikir, beribadah taat kepadanya, masih banyak orang yang saling membantu, saling mencintai hanya karena Allah. Akhirnya Gusti Allah memalingkan siksaan itu, gak jadi. Diceblok nih neng, segoro, biur, kasih itu. Kadang-kadang ceblok nih segoro enek gunung-gunung yang meledos, daur, gak situ neng awake dhewe. Gitu nggih? Neng segoro biur sampai nemen sampai tumpah jadi tsunami. Wah, urung ceblok teko hawa, angin memporak-porandakan keadaan. Urung ceblok ning panggonan sing dilirwakne ning Gusti Allah. Mula syukur alhamdulillah. Muga-muga iman Islami kula njenengan sedaya tetep diparing kegiatan. Allahumma waqtim lana bi husnil khatimah. Allahumma waqtim lana bi husnil khatimah. Waqtim lana bi husnil khatimah. Allahumma amin ya robbal. Sallu ala nuril ladzi arjas sama ya fauzaman ya fauzaman salla alaihi wasallama. Sakit Bu? Anggo sareng-sareng go. 1 2 3. Sallu ala nuril ladzi arjas sama ya fauzaman ya fauzaman salla alaihi wasallama. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan,
Habibi Muhammad 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 Khairil mursalin Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala'al akwan Mala'al akwan Habibi Muhammad 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 Khairil mursalin Sallu ala nurilladzi arajas sama Ya fawzaman Ya fawzaman Alaihi sallallahu alaihi wasallam Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala'al akwan Mala'al akwan Habibi Muhammad 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 Khairil mursalin Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Masya Allah, Nurul Mustafa, cahayanya Kanjeng Nabi kang den selir. Subhanallah, malah lakuan yang memenuhi seluruh penjajahan. Habibi, kekasihku Muhammad, Muhammad, Muhammad Khairil Mursalin. Sebaik-baik utusan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Pun para bapak, para ibu. Intine kula jenengan sedaya gesang wonten alam donya niki kapurih ibadah sekemampuanipun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi nggih kula njenengan kudu bermaksimal semaksimal mungkin berusaha. Hari berganti hari, minggu pun berganti, bulan pun berganti, tahun pun berganti. Artinya umur kula njenengan sedaya berkurang. Nggih napa nggih? Umur berkurang, ketika bertambahnya umur jatah urip berkurang, kontraknya berkurang. Hayo awake dhewe kabeh pasti mati. Gak enek sing urip kabeh. Sampai sumben dina kiamat iki sing terakhir mati sapa? Malaikat Israil. Malaikat Israil ki nyabut nyawane dhewe iki sambat. Ya Allah, ternyata sakitnya kados ngeten ya Allah. Kok kula ngertos ngeten niki mboten nyabut nyawa-nyawane menungso, tapi karena tugase akhirnya nyabut seluruh kullu nafsin dha'iqatul maut. Terakhir malaikat Israil nyabut nyawane dhewe. Bengok sak bengok-bengoke kelaran tibayoan. Mulane sedaya kula nisa bakal mati, sangune pati ora ana liya. Napa? Sangune pati napa? Ora ana liya takwa marang Gusti, menjalankan apa yang telah menjadi perintahnya, menjauhi segala apa yang telah menjadi larangannya. Ayo berbekal. Berbekal yang terbaik adalah takwa kehadiratnya dengan bentuk ibadah-ibadah yang baik. Allahumma mekaten ingkang kula sampaiaken muga wonten manfaat dan berkah. Estu kula niku ngebel Kang Yahid sonten wau iki gregesi Bu. Boten sekeca awak kula saestu. Terus mulane ajeng ngadeg bareng rasane kok gregeli ngoten. Ngoten. Nek benjing kula kedah teng jalur sedoso. Bayuh piye iki awak kula ngaten anyes ngoten. Niki cuaca rek Gus Khairon cuacane rek ngoten niku jereke. Cuacane terengeten Gus. Iki wis panas, udan, panas. Ngoten nggih. Ngoten muga-muga diparingi sehat kabeh Allahumma. Donga dinunga sehat zahir batine Allahumma. Jasmani lan rohani Allahumma. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.